Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprili Denia Safira dengan NIM 1731501720 Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan membahas mata kuliah Metode Penelitian dosen Bapak Muhammad Marbul Taufik SAG SEMM dengan materi penyusunan proposal. Cara membuat proposal. Pengetahuan cara membuat proposal yang benar sangat penting diketahui oleh mahasiswa. Selain bisa mempercepat dalam menyusun skripsi, juga peluang mendapatkan dana penelitian dari penyandang dana, baik swasta maupun pemerintah. Tapi, untuk membuat proposal yang baik dan mendapatkan persetujuan bukanlah hal yang mudah. Selain membutuhkan pengalaman, juga perlu Anda ketahui tips dan triknya. Kegunaan proposal. Proposal merupakan sebuah usulan program kerja tulis yang Anda tunjukkan ke lembaga institusi yang berkepentingan. Program kerja yang Anda buat dapat dikerjakan jika sudah mendapatkan persetujuan dari instansi tersebut. Apabila proposal Anda disetujui, Anda wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan isi proposal yang telah Anda buat. Mudahnya, proposal adalah sebuah janji yang sudah harus Anda lakukan, minimal sesuai apa yang Anda tuliskan dalam proposal tersebut. Membuat proposal supaya dipertimbangkan masak-masak terlebih dahulu. Jangan sampai apa yang Anda tuliskan di dalam proposal sangat menyulitkan Anda dalam mengerjakannya. Jenis proposal. Cara mengajukan proposal dapat dibagi menjadi dua, yaitu mengajukan atas inisiatif sendiri atau tawaran dari institusi pemberi pekerjaan. Jika proposal yang Anda ajukan bersifat mandiri, maka Anda diberikan kebebasan dalam format penulisannya, tapi sebaiknya tetap mengacu pada format penulisan proposal secara umum. Jika proposal yang Anda ajukan karena tawaran dari institusi, maka wajib hukumnya untuk mengikuti semua tata cara, prosedur, dan format penulisan proposal yang biasanya sudah disediakan oleh institusi tersebut. Kejelian dan ketelitian dalam memahami isi buku panduan pembuatan proposal dari institusi inilah yang Anda butuhkan agar dapat proposal yang benar. Kapan mahasiswa membutuhkan proposal? Beberapa kegiatan mahasiswa yang biasanya berkaitan dengan pembuatan proposal adalah magang. Yang pertama, magang kerja. Ketika Anda mengajukan permohonan kerja praktek di industri atau magang, pihak perusahaan akan menanyakan proposal terlebih dahulu. Dengan proposal yang sudah Anda buat, mereka menjadi tahu maksud dan tujuan Anda magang di perusahaan mereka. Yang kedua, untuk skripsi. Demikian halnya dengan pengajuan skripsi. Apabila proposal yang Anda buat dalam memenuhi kriteria kaidah ilmu pengetahuan menurut pengamatan dosen pembimbing, maka akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengerjaan skripsi yang Anda ajukan. Apabila masih belum selesai, maka harus bolak-balik menemui dosen pembimbing Anda untuk melakukan konsultasi hingga dinyatakan oke oleh dosen pembimbing. Yang ketiga, untuk penelitian mahasiswa. Agar mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas di masyarakat, penting bagi mahasiswa untuk memiliki pola pikir sistematis. Pola pikir yang tidak dapat dibentuk secara instan, perlu adanya stimulan agar dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Menanggapi hal tersebut, kini pemerintah telah mengalokasikan dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan mahasiswa. Alokasi dana yang semakin meningkat setiap tahunnya tentu harus melalui pengusulan proposal. Jika mau memanfaatkannya, cukup banyak program kegiatan mahasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Salah satunya banyak diminati oleh mahasiswa seluruh tanah air, yaitu program kreativitas mahasiswa. Selanjutnya ada yang keempat, sponsor kegiatan. Selain menggunakan dana kampus, Anda mencari dana tambahan sponsor dalam melakukan kegiatan. Bisa jadi mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan. Cara mendapatkan dana sponsor tentu harus diawali dengan membuat proposal. Setelah mendapatkan donatur, lalu melakukan kewajiban yang diisyaratkan donatur seperti pemasangan logo perusahaan di event tersebut atau media promosi yang sesuai dengan kesepakatan.
Sebelum menulis proposal atau skripsi, wajib memiliki sumber informasi terkini dan terpercaya. Seperti beberapa informasi terpenting tersebut adalah isu global yang dianggap berbobot jika menyelesaikan permasalahan banyak orang agar dapat fokus di bidang tertentu. Anda perlu membreakdown isu global menjadi lebih detail. Yang kedua, ada referensi. Sumber referensi yang tertinggi kreditnya adalah jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat. Program kegiatan yang dimiliki bobot tertinggi yang dapat menyelesaikan permasalahan banyak orang. Selanjutnya ada ide. Ide unik dapat menjawab permasalahan global adalah kunci lolosnya proposal Anda. Jangan membuat proposal yang sudah dilakukan orang lain. Selain membuang-buang waktu, juga sudah dipastikan tidak akan diloloskan oleh reviewer. Skripsi adalah karya ilmiah tertinggi dalam jenjang akademik seseorang untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S1. Tesis merupakan karya ilmiah yang dikerjakan untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S2, sehingga memperoleh gelar magister atau master, sedangkan disertai jenjang S3. Karakteristik. Yang pertama, karya ilmiah yang dihasilkan dengan pendekatan metode ilmiah. Kedua, studi hasil penelitian yang sudah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Ketiga, temuan yang dihasilkan diharapkan merupakan pengembangan dari yang sudah dilakukan peneliti lain atau suatu temuan baru. Keempat, dalam perencanaan, pelaksanaan dan penulisan hasil penelitian untuk skripsi, seorang mahasiswa dibimbing oleh suatu komisi pembimbing terdiri dari 2 orang, pembimbing materi dan pembimbing teknis. Kelima, proposal penelitian untuk skripsi perlu disampaikan secara jelas, minimal berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, rencana sistematika, serta daftar pusaka. Untuk membantu kelancaran penelitian dapat ditambah dengan jadwal atau rencana kerja. Proposal penelitian untuk penulisan skripsi diajukan sesudah menyelesaikan seluruh ujian mata kuliah. Mahasiswa mulai penelitiannya sudah proposal penelitian disetujui oleh komisi pembimbing atau ketua program studi. Proposal ini dipresentasikan dalam ruangan yang dihadiri oleh mahasiswa lainnya. Susunan dan cakupan isi skripsi. Di bagian pembuka ada halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, ringkasan atau abstraksi, lembar keaslian skripsi jika diperlukan, lembar ungkapan bijak atau moto jika diperlukan, riwayat hidup, kata pengantar minimal berisi ucapan syukur dan terima kasih. Dapat ditambah dengan tujuan dan kesimpulan penelitian. Selanjutnya ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Pada bagian isi itu ada pendahuluan, latar belakang, pemilihan masalah. Sebaiknya fenomena masalah dikupas dengan baik dengan menyajikan informasi data yang akurat. Lalu ada perumusan masalah, uraian identifikasi atau spesifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan yang sedang dapat mungkin disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian, uraian apa yang akan dilakukan atau diperoleh dalam skripsi ini berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Lalu selanjutnya kegunaan penelitian, manfaat hasil penelitian yang diharapkan, misal untuk perkembangan teori dan penerapannya, pembuatan kebijakan, atau untuk institusi tertentu. Isi skripsi yaitu tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Di dalam tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran terdapat tinjauan teori,
uraian teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk membahas kontroversi antara teori atau konsep jika ada. Jika cukup kompleks, bagian tinjauan teori ini dapat terdiri dari beberapa subjudul. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya untuk masalah yang sama, relevan saja. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Disusun relevan dengan identifikasi masalah, dapat disajikan dalam bentuk flowchart atau model verbal matematika atau statistik yang mengungkapkan rumusan masalah lebih jelas lagi beserta pemecahan masalahnya dan keterkaitan dari semua tujuan penelitian sehingga memudahkan menyusun metode penelitian. Selanjutnya ada hipotesis, uraian rumusan jawaban sementara mengenai permasalahan berdasarkan landasan teori atau konsep dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya dalam bagian isi ada metode penelitian, uraian tahapan penelitian atau research design untuk menjawab permasalahan yang terdiri dari beberapa subbab tentang jenis penelitiannya, misalnya bahan atau sumber data atau lokasi dan waktu penelitian, pemilihan sampel, metode pengumpulan data, survei atau percobaan, instrumen pengukuran data, kuesioner, wawancara, observasi, dan metode analisis. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Judul dari subbabnya dapat disusun berdasarkan masalah yang diuraikan. Penyajian hasil dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar lainnya, supaya mudah interpretasi dalam pembahasan. Interpretasi disajikan dengan bahasa yang efisien dan efektif serta dapat diperbandingkan dengan hasil-hasil penelitian atau referensi yang relevan. Lalu di bagian selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis dan interpretasinya mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dan tujuan penelitian. Sarannya berisi rekomendasi yang merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan untuk diimplementasikan atau untuk penelitian lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Yang kedua, sumber data primer atau sekunder. Yang ketiga, rancangan pengumpulan data seperti populasi versus sampel, unit observasi, dan variabel-variabel yang diamati. Survei versus percobaan. Yang keempat, variabel dan definisi operasional. Yang kelima, instrumen penelitian seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan alat. Yang keenam, ada teknik analisis. Lalu di bagian penutup terdapat daftar pusaka. Semua sumber kepustakaan yang dikutip dalam skripsi disusun secara sistematik sesuai aturan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada lampiran, menyajikan informasi penunjang atau pelengkap yang dirujuk dalam skripsi. Dapat berupa tabel, gambar, atau penjelasan verbal. Sebagaimana dinyatakan di awal bab ini, bahwa skripsi, tesis, atau disertasi merupakan suatu karya ilmiah, sehingga tata cara penulisannya harus terstruktur dan bahasa yang digunakan juga harus bahasa baku, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oleh karena itu, mahasiswa harus membaca pedoman penulisan karya ilmiah yang biasanya disusun oleh universitas atau komisi pendidikan masing-masing program studi. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.